Untuk menggerakkan program bulan dana ini pasti ada mekanisme dan tim yang bekerja tiap hari ya Pak ya? Iya betul. Bagaimana sih cara pengumpulan dananya tersebut Pak? Misalnya di Kota Bekasi ya, tapi alurnya tetap sama karena kita ada pijakan yang harus dilakukan supaya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hari ini sih udah dua metode ya, mudah-mudahan ke depan bisa nambah. Dua yang sekarang dijalankan adalah ada dua media. Pertama kupon kita cetak. Sudah saya bawa contohnya. Halo Sobat PMI, kembali lagi bersama kami di podcast PMI Kota Bekasi. Saya Ajia Tianingrum selaku host hari ini. Kita mau ngobrol ringan sama narasumber kita hari ini tentang PMI Kota Bekasi. Lebih tepatnya, dari mana sih PMI Kota Bekasi itu hidup? Apakah ada bantuan dana pemerintah atau dana yang digalang dari masyarakat? Yuk kita kupas tuntas bareng narasumber hari ini Bapak Kusnaman selaku Sekretaris PMI Kota Bekasi. Halo Pak. Halo Ayu, halo semua Sobat PMI Kota Bekasi, dimanapun berada, tentunya di Kota Bekasi dong. Betul. Banyak orang nih Pak yang udah sering dengar istilah bulan dana. Dari kalangan masyarakat, perkantoran, bahkan siswa-siswi sekolah atau orang tua murid. Tapi sebenarnya bulan dana itu apa sih Pak? Oke, kita bicara seputar bulan dana ya. Betul. Jadi bulan dana kemanusiaan PMI itu memang program yang dibuat oleh Palang Merah Indonesia tentunya untuk mengajak partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan bantuan, sumbangan sebagai wujud partisipasi beliau masing-masing warga bersama PMI Kota Bekasi khususnya. Dan tentunya ini tidak hanya di Kota Bekasi saja, Betul. di setiap kota kabupaten melakukan penggalangan bulan dana kemanusiaan. Kalau program itu sendiri dilaksanakannya sejak kapan sih Pak? Dan apa tujuannya? Oke, sejak kapannya tentunya sejak PMI itu lahir ya, sejak PMI itu lahir. Kalau di Indonesia lahirnya PMI kan 17 September, 1 bulan setelah kemerdekaan. Dan di Indonesia bukan satu-satunya PMI gitu kan, kita juga berafiliasi terhadap Federasi Red Cross Internasional. Jadi program penggalangan bulan dana ini memang berlaku tidak hanya di Indonesia. Sejak kapannya mengikuti pada lahirnya PMI itu sendiri. Untuk di Kota Bekasi, dulu Bekasi ada Bekasi Kabupaten, pecah menjadi 2, dan sejak lahir PMI di Kota Bekasi, maka sejak itu juga kita PMI melakukan penggalangan bulan dana. Memang rule-nya atau tahapan-tahapannya memang menyesuaikan pada yang berlaku di masing-masing tempat ya, khususnya misalnya di Kota Bekasi ya. Tapi alurnya tetap sama, karena kita ada pijakan yang harus dilakukan supaya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Untuk tujuan utamanya bulan dana itu apa Pak? Tujuannya tentunya memang PMI itu kan memang PMI itu kan memang hidupnya dari dana masyarakat. Jadi tujuannya tentunya agar PMI itu tetap bisa eksis, bisa tumbuh, eksis selalu ada di masyarakat, kemudian bertumbuh, tidak stuck, tapi terus hadir di masyarakat, memberikan pelayanan-pelayanan terbaik. Nah, bulan dana itu sendiri tujuannya adalah untuk menopang seluruh pembiayaan operasional, kemudian juga memberikan sumbangan-sumbangan, dan kembali lagi dana yang terkumpul itu kembali ke masyarakat lagi dalam bentuk layanan, bukan dikembalikan uangnya gitu Betul. ya. Karena pastinya untuk menggerakkan program bulan dana ini pasti ada mekanisme dan tim yang bekerja setiap hari ya Pak ya? Iya betul. Bagaimana sih cara pengumpulan dananya tersebut Pak? Jadi sebelum ke cara mengumpulkan dananya, PMI itu sendiri tidak bisa melakukan program ini loh tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintahan.
Kota Bekasi misalnya, itu kami PMI melakukan bersurat dulu kepada wali kota bahwa PMI Kota Bekasi mau menggelar program Bulan Dana Kemanusiaan. Biasanya ancar-ancarnya sekitar bulan Juli tuh. Iya. Bulan Juli kita udah masuk surat, lalu ketika sudah dibalas, terbitlah SK wali kota dan disusul juga dengan edaran bahwa ada di Kota Bekasi PMI melaksanakan program Bulan Dana. Nah, edarannya itu kita buat sebar ke masyarakat. Teknisnya kami tentu bekerja sama di internal PMI dengan seluruh jejaring relawan dan tentunya mitra-mitra strategis di pemerintahan, karena memang pengumpulan tadi itu tidak bisa hanya kami melakukan. Jadi kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan forum RW, dengan asosiasi-asosiasi, sehingga Bulan Dana ini betul-betul bisa merata ke seluruh lapisan, baik itu perusahaan swasta, BUMD, bahkan ke siswa di sekolah-sekolah. Dengan metode apa PMI Kota Bekasi melakukan penggalangan dana ini, Pak? Oke, metodenya hari ini sih udah dua metode ya. Mudah-mudahan ke depan bisa nambah. Dua yang sekarang dijalankan adalah ada 2 media. Pertama kupon kita cetak. Sebentar, saya bawa contohnya nih. Boleh. Nah, ini satu buku ini ada kupon satu buku, katakanlah ini seperti ini, Rp5.000. Bayu mau berapa lembar? Nah, ini biasanya yang 5.000 ini kita sasarkan ke warga masyarakat, Betul. ya kan? Kemudian melalui forum-forum RW. Terus ada juga yang ke siswa nih. Kalau yang siswa pakai ini. Nah, di sekolah itu ada juga yang mungkin belum pernah tahun lalu tidak kesasar, tahun ini masuk. Ini beneran nggak nih? Ini resmi nih. Jadi ini metode kita ada 2, satu kupon dan satu kupon dan satunya amplop. Ya, 2 metode inilah resmi sebagai media penggalangan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Kota Bekasi. Dan kalau ini sukarela juga, 5.000 mau ngambil 10 boleh, ya kan? Nggak ngambil, aduh nggak ngambil dulu deh, ya udah nggak apa-apa juga. Termasuk juga yang amplop nih di siswa. Yang penting ketika dikasih dikembalikan. Tapi kita nggak jaga yang di ATM itu, orang masuk mau ke ATM dikasih, enggak lah Mbak ya. Kita tetap secara resmi kita punya 2 media ini. Kalau untuk kupon sendiri Pak, apakah hanya bernominal Rp5.000? Oh enggak, kita berdasarkan hasil rapat evaluasi bersama panitia yang di Pemda itu, nilai terbesar itu ada di 50.000. Kemudian itu disasarkan kepada ASN. Kemudian kan di pegawai Pemda itu ada non ASN. Betul. Yang kemarin sempat memang udah banyak juga jadi P3K atau ASN. Nah, yang non ASN-nya kuponnya 10.000. Kemudian juga kita juga ada nominal yang 3.000. Nah, 3.000 dan 5.000 tadi ya. Yang 5.000-nya itu untuk ke warga-warga melalui Kesos Kecamatan, ke Kesos Kelurahan, lalu melalui pamor didistribusikan ke forum RW ke RT ke warga. Nah, itu yang 5.000. Kemudian yang 3.000 ke Dinas Pasar biasanya, melalui UPTD Pasar. Berarti semuanya memang terjarah ya Pak ya? Semoga sih bisa maksimal ya. Ini juga dalam rangka ayo berpartisipasi secara menyeluruh agar PMI di Kota Bekasi semakin eksis dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Kalau untuk dananya sendiri Pak, biasanya kalau sudah terkumpul itu digunakannya untuk apa aja sih Pak? Oke, dana yang terkumpul itu kan dana itu nggak langsung dari masyarakat ke kami nih, ke PMI. Betul. Tapi ditampung dulu di sebuah rekening dengan nama Bulan Dana PMI. Nah, rekeningnya itu dipegang sama panitia. Ketua panitianya adalah Sekda Kota Bekasi. Teknisnya dijalankan sama Kesra atau Kesos dulu, Kesejahteraan Masyarakat. Nah, nanti dana yang sudah terkumpul baru diserah terimakan ke PMI.
Biasanya sekitar akhir Desember atau awal Januari diserahkan. Nah, dana yang terkumpul baru kita gunakan berdasarkan kebutuhan program yang sudah terencana berdasarkan pengajuan sebelumnya. Misalkan di tahun 2026 kan yang sekarang nih 2025 Betul. bulan dananya itu untuk penggunaan 2026. Misalkan kebutuhan maintenance kendaraan yang ada di PMI Kota Bekasi, sampai ganti ban, sampai servis dan sebagainya, itu dananya dari situ. Untuk menopang seluruh operasional, bensin dan sebagainya. Dan termasuk juga melakukan upgrading kapasitas para relawan dan teman-teman yang memang memiliki spesifikasi berdasarkan keahlian masing-masing. Misalkan ahli ambulan ya terus akan diperkuat sebagai ahli ambulan. Pertolongan pertama, bahkan kita sampai menyekolahkan lah para relawan ataupun para ahli itu di PMI sampai ke sertifikasi BNSP. Nah, bagaimana nih Pak cara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PMI? Kita tetap berupaya terus berusaha agar masyarakat itu bukan hanya percaya sekali atau bukan hanya membantu karena kasihan gitu. Tapi kita juga terus memang membangun sinergi dan kolaborasi terhadap masyarakat itu sendiri, khususnya bidang kita, bidang kemanusiaan, respon terhadap keluhan-keluhan yang sifatnya kebencanaan. Kami hadir di sana. Misalkan seperti kemarin awal tahun Maret pas pas puasa, Kota Bekasi banjir, PMI sendiri kebanjiran. Kami ditunggu sama masyarakat. Nah, kita mapping relawan, melakukan pemetaan relawan, mereka secara SDM harus dimobilisasi kemana, hadir di mereka yang membutuhkan. Tapi kami juga hadir bagaimana kami bisa menyelamatkan diri sendiri juga saat PMI-nya kebanjiran, misalnya gitu. Jadi kita membangun kepercayaan itu dengan hadir terus ada di masyarakat, terus merespon kebutuhan bantuan yang disampaikan masyarakat ke kita. Seperti sekarang itu PMI Kota Bekasi sudah terintegrasi terhubung dengan layanan 112 sama 119. Itu malam hampir 3, 4 sampai 5 layanan ambulan nonstop setiap hari. Dan itu semua dananya, operasionalnya bukan ditanggung sama dana pemerintah, tapi dari dana Bapak Ibu seluruh masyarakat Kota Bekasi. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu masyarakat dalam bentuk layanan-layanan. Salah satunya itu tadi, mobil ambulan 24 jam, layanan mobil jenazah 24 jam, di masyarakat Bapak Ibu juga misalnya membutuhkan layanan fogging, disinfeksi dan sebagainya, tinggal kontak line teleponnya PMI saja. Menjaga kepercayaan masyarakat tentu bukan hal yang sederhana ya teman-teman. PMI Kota Bekasi terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat merasa yakin bahwa dukungan mereka benar-benar membawa manfaat. Kepercayaan inilah yang membuat Bulan Dana bisa berjalan setiap tahunnya. Nah, untuk tantangan terbesar dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI ini apa sih Pak? Nah ini tantangan ya. Tantangan itu ada yang memang sengaja kami PMI buat, menantang diri. Alhamdulillah tahun lalu misalkan tercapai 3 miliar, kami menantang diri tahun ini bisa nggak ya nyampe 5 miliar misalnya. Nah, ini kan kami membuat sebuah tantangan, melakukan mapping relawan, mapping anggota yang ada di internal PMI, lalu ketika menebar program Bulan Dana ini keluar, baru tantangannya muncul dari luar. Masyarakat ada yang tidak percaya, kemudian apatis dengan program-program yang disampaikan. Tapi kami tetap optimis dengan dukungan masyarakat yang timbul. Jadi tantangan itu tetap ada Mbak Ayu. Misalkan Bulan Dana dianggap
sebagai pungli atau pungutan liar. Insya Allah itu tidak. Bulan dana PMI resmi dan kami tetap menjaga bahwa bulan dana memang kita berjalan berdasarkan alur dan ketetapan-ketetapan sesuai peraturan yang berlaku di Kota Bekasi tentunya. Walaupun tantangan itu macam-macam, tapi ya dengan kebersamaan di internal PMI dan kami mencoba terus menjelaskan kepada masyarakat yang bertanya yang masih awam dan belum tahu, menyampaikan secara sosialisasi berulang sehingga menjadikan PMI dengan masyarakat itu sama-sama paham bahwa PMI punya visi misi kemanusiaan. Wah, pembahasan kita hari ini tuh sangat membuka wawasan banget nih Sobat PMI. Kita sudah belajar tentang apa itu bulan dana, bagaimana proses pengumpulannya, penggunaan dananya untuk apa, dan bagaimana PMI menjaga kepercayaan masyarakat. Sebelum kita menutup sesi ini, kita minta nih kepada Pak Kus untuk memberikan pesan terakhir dan ajakan bagi masyarakat untuk ikut mendukung bulan dana PMI. Baik, kita ajak ya Bapak Ibu, Sobat PMI di Kota Bekasi, jangan pernah ragu untuk membantu sesama melalui PMI. PMI selalu hadir di masyarakat, PMI selalu ada, bahkan ketika Bapak Ibu Sobat PMI di Kota Bekasi tidak bisa membantu turut peran serta membantu bulan dana, bisa dengan cara lain datang ke PMI dengan melakukan donor darah, atau kalau masih kuat secara jiwa raga datang menyatakan diri ingin menjadi relawan PMI, itu boleh. Tapi kalau dua-dua itu juga tidak bisa, mensukseskan bulan dana dengan amplop yang dikirim ke sekolah, dengan kupon yang tersebar di masyarakat, itu juga ini adalah bagian dari metode kami untuk mengajak partisipasi Bapak Ibu mensukseskan bulan dana, membangun eksistensi PMI agar bisa memberikan layanan kemanusiaan setiap tahunnya lebih baik dan terus menjadi lebih baik lagi. Jangan ragu, jangan bimbang. Ayo dukung bulan dana PMI. Oke Sobat PMI, jangan ragu untuk terus tebarkan kebaikan. Yuk ikut jadi bagian dari bulan dana PMI Kota Bekasi tahun ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Podcast PMI Kota Bekasi. Follow Instagram Bekasi PMI Kota dan UTD Bekasi _official. Bye-bye.